logo itu punya makna, punya arti yang sangat meluas sekali. Itu karena kebetulan yang hadir itu backgroundnya masing-masing. Ya punya sendiri, sehingga terciptalah sebuah logo yang alhamdulillah sekarang sudah menasional. Itu Mas. Oke. Setelah itu pasca deklarasi itu ada proses pembuatan ADART yang tadi udah diceritakan sedikit. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi bagaimana proses pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sampai dengan pembuatan logonya, siapa yang menjadi inisiasinya, bagaimana konsepnya, itu mungkin bisa diceritakan. Monggo Pak Haji Nanang atau Pak Ahmad, monggo. Ya Mas Yudi, jadi untuk melengkapi sebuah organisasi memang perlu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tidak terlepas tadi yang saya sampaikan bahwa keinginan kita mempunyai organisasi yang baik, yang tertata, itu memang pernah mereduksi dari ADART-nya PGRI. Ya. Namun kita pun menerapkan pasal-pasal maupun klausul-klausul yang memang pas dan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang jelas seperti itu. Dan saat itu pun kita sering bolak-balik melakukan kegiatan ini di Kecamatan Pangkah di Kabupaten Tegal. Tepatnya di masjid di depan rumah Ketua Umum pada waktu itu, sering di sana. Kemudian setelah beberapa kali kita membuat konsep-konsep yang memang diterapkan untuk ADART dan sehingga menemui kecocokan, kita terbitkan ADART-nya. Kemudian sebelumnya kita pun sempat berargumen masing-masing karena ingin membuat sebuah logo ini juga agar logo ini tidak bertentangan dengan organisasi yang lain maupun lambang-lambang yang memang katakanlah tentukan oleh negara ya. Sehingga kita pun mencari hal yang kira-kira cocok. Itu pun masing-masing kelompok katakanlah dari pengurus ini mempunyai inisiatif, oh ini pasti gambar ini pasti gambar ini, karena ini mengandung arti demikian, ini mengandung arti demikian. Nah, itu akhirnya menjadi satu kesatuan yang memang dibutuhkan dan sangat pas sekali dengan kebutuhan organisasi PPDI ini, Mas Iji, gitu. Ya. Mungkin bisa didetailkan lagi Pak untuk berkaitan dengan logo. Dari logo itu kalau tidak salah ada padi kapas, ada bambu runcing, terus ada logo-logo lain. Mungkin Pak Ahmad membawa berkas-berkas yang bisa ditunjukkan untuk mempertegas berkaitan dengan logo. Monggo diceritakan ini idenya siapa, inisiatifnya siapa, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak. Terima kasih. Memang ini salah satu, saya masih membawa ya. Logo yang pertama kita buat. Ini di sini bentuknya memang karena ini bentuknya tidak berwarna, jadi lebih umumnya kalau padi kapas jelas kita berlandaskan bahwa perangkat desa itu hidup di desa, dan padi kapas melambangkan kesejahteraan dari perangkat desa juga yang notabene adalah petani, tidak terlepas dari unsur pertanian. Kemudian ada pilar-pilar, ada 4 pilar, dan ini paling tengah ini ada ujung atau bambu runcing. Ini tujuannya apa? Bahwa kita tetap berdiri tegar. Di atasnya juga ada bintang, bahwa kita tetap tidak melupakan kepada Yang Maha Kuasa. Ini diantaranya. Kemudian 4 pilar yang menyangga ke samping katakanlah yang keluar. Ini artinya dulu memang untuk potensi kita untuk menyangga daripada layanan masyarakat. Diantaranya seperti itu. Ini menyangga kekuatan 4 pilar ini. Ada rantai di atasnya. Ini merupakan satu ikatan bahwa tujuan kita membuat suatu organisasi adalah membuat tali silaturahmi yang lebih utama waktu itu. Jadi sebenarnya ini juga ada lambang merah putih, jelas melambangkan bahwa ini adalah bendera Indonesia, termasuk untuk unsur yang menjadi dasar perjuangan kita, merah putihnya itu. Kemudian di sini ada apa ini? Untuk menerapkan PPDI ini jelas yang berkaitan dengan
organisasi kita sendiri. Di antaranya itu mungkin Mas Hadi ya. dengan logo. Ya, ini berarti tadi disampaikan oleh Pak Anang juga bahwa pembentukan logo itu di Widuri. Widuri itu berarti semua pengurus duduk bersama di situ untuk mengkonsep sebuah logo. Gitu nggak? Ya. Kebetulan gini masih kebetulan karena di Widuri itu kebetulan yang datang dan yang hadir itu dari 3 kabupaten, antara kami, Mas Obedi Rosidi, Mas Aidin dan rekan. Itu pada saat itu memang kebetulan yang hadir itu punya background berbeda-beda. Artinya mohon maaf, kami kebetulan berbackground hukum. Saya hukum, Mas Obedi Rosidi dulu adalah pengusaha. Ya. Kemudian Mas Aidin itu pada saat itu adalah buruh, memegang aliansi dari aliansi buruh perburuan. Kemudian Mas Iwan itu adalah Iwan Budi Santoso. Iwan Budi Santoso itu guru. Dari mana? Dari Tegal sama ya. Iwan Budi. Ya, dari masing-masing itu punya, itu dari buruh, dari yang berdasarkan kan, kemudian hukum dan sebagainya, kemudian kepada orang sosial dan sebagainya. Itulah jadikan satu, itulah yang terbentuk tadi yang disampaikan Pak Ahmad. Artinya apa? Logo itu punya makna, punya arti yang sangat meluas sekali. Itu karena kebetulan yang hadir itu backgroundnya masing-masing. Ya punya sendiri sehingga terciptalah sebuah logo yang alhamdulillah sekarang sudah menasional. Itu masih. Oke. Baik, jadi ini perlu saya sampaikan bahwa mungkin dari semua anggota maupun perangkat desa Indonesia yang tergabung dalam PPDI, inilah tadi dari inisiator dan deklarator sudah menjelaskan bagaimana proses pembuatan logonya sampai dengan makna-maknanya, dan juga inisiator-inisiatornya itu tadi sudah disampaikan bahwa logo itu dibuat di Widuri, Kabupaten Pemalang dengan pada saat itu oleh kepengurusan awal, yaitu dari 3 kabupaten, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan juga Kabupaten Tegal. Jadi ini perlu kita ketahui bersama. Itulah arti dan makna dari logo menurut inisiator dan deklaratornya yang paling awal. Mungkin bisa diulas lebih detail lagi tadi pasca sudah pembentukan di Tirta Alam, terus kemudian pembuatan logo, pembuatan ADART, sampai dengan pembuatan akte notaris. Terus tadi sudah disampaikan juga pembagian wilayah. Nah, itu mungkin bisa diceritakan lebih detail. Pembagian wilayah itu dari jenengan itu dapat wilayah mana, dari siapa itu dapat wilayah mana, sampai dengan terbentuknya tadi yang di pengurus Provinsi Jawa Tengah itu yang dibentuk di Desa Kayu Keritan. Monggo bisa disampaikan detail, monggo Pak Haji atau Mas Ahmad.